Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Clarissa Darwanto. Kali ini saya akan membahas mengenai sejarah komunikasi dan perkembangan ilmu komunikasi. Yang pertama adalah pengertian ilmu komunikasi menurut para ahli. Menurut Carl E. Hovland, mendefinisikan ilmu komunikasi sebagai sebuah usaha sistemik untuk merumuskan dengan ketat prinsip-prinsip dengan informasi yang ditransmisikan serta opini dan sikap terbentuk. Kemudian ada Keith Brooks menjelaskan komunikologi dalam bukunya The Communicative Arts and Science of Speech dengan menyatakan bahwa komunikologi atau ilmu komunikasi merupakan integrasi yang dikemukakan oleh para ahli sebagai sebuah disiplin akademis. Kemudian ada Joseph A. DeVito menegaskan dalam bukunya Komunikologi An Introduction to the Study of Communication bahwa komunikologi adalah ilmu komunikasi, utamanya komunikasi yang dilakukan oleh dan di antara manusia. Yang terakhir adalah International Communicology Institute, mendefinisikan komunikologi dengan merujuk pada pendekatan kualitatif ilmu pengetahuan manusia terhadap penelitian komunikasi manusia. Selanjutnya ada sejarah komunikasi. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, di Yunani berkembang suatu ilmu yang mengkaji proses pernyataan antar manusia dengan diberi nama retorika, yang berarti seni berpidato atau berargumentasi. Retorika bersifat mengunggah atau seni yang menggunakan bahasa secara lancar untuk mempengaruhi dan mengajak. Pada perkembangan awal, batasan komunikasi yang dapat kita terapkan adalah percakapan atau penyampaian gagasan antar manusia secara lisan dan bertatap muka. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Akta Diurna. Seperti gambar di samping, penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekedar lisan menjadi bentuk tulisan. Yang selanjutnya adalah munculnya teknologi sebagai alat komunikasi dari masa ke masa. Yang pertama, masa prasejarah. Pada 3000 sebelum Masehi, untuk yang pertama kali tulisan digunakan oleh bangsa Sumeria dengan menggunakan simbol-simbol yang terbentuk dari piktografi sebuah huruf. Pada 2900 sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno menggunakan huruf hieroglif. Pada 500 sebelum Masehi, manusia sudah mengenal cara membuat serat dari pohon papirus, di mana serat pohon papirus dapat digunakan sebagai kertas. Lalu kemudian pada 105 Masehi, bangsa Cina berhasil menemukan kertas yang kita kenal sekarang. Dan penemuan itu juga memungkinkan sistem percetakan yang dilakukan dengan menggunakan balok kayu yang ditoreh dan dilumuri oleh tinta yang kita kenal sekarang dengan teknik cap. Yang selanjutnya adalah masa modern, yaitu pada 1400 Masehi hingga sekarang. Pada 1455 untuk pertama kalinya, Johann Gutenberg mengembangkan mesin cetak dengan menggunakan plat huruf yang terbuat dari besi dan dapat diganti-ganti dalam bingkai yang terbuat dari kayu. Pada 1830, Augusta Lady Byron menulis program komputer pertama di dunia. Pada 1837, Samuel Morse mengembangkan telegraf dan bahasa kode Morse bersama Sir William Cook dan Sir Charles Wheatstone. Pada 1877, Alexander Graham Bell mengembangkan dan menciptakan telepon yang dipergunakan pertama kali secara umum. Kemudian pada 1889, Herman Holler menerapkan prinsip kartu perforasi untuk melakukan perhitungan. Kemudian pada 1931, Vannevar Bush membuat sebuah kalkulator untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Pada 1939, Dr. John V. Atanasov dan dibantu oleh Clifford Berry berhasil menciptakan komputer elektronik digital pertama. Pada 1937 hingga 1990, diperkenalkanlah rangkaian pusat yang membentuk internet. Diawali pada 1969 sebagai ARPANET, dibangun oleh ARPA. Lalu pada 1991 hingga sekarang, mulai diperkenalkannya istilah WWW atau World Wide Web oleh CERN
Dan hingga pada 1994 pertumbuhan internet melaju dengan sangat cepat dan mulai menambah pada kehidupan manusia. Kemudian yang terakhir adalah fase perkembangan ilmu komunikasi di dunia. Ilmu pernyataan manusia di Yunani dan Romawi kuno. Ketika Romawi dipimpin oleh kaisar yang bernama Gaius Julius Caesar, berkembang ilmu pernyataan manusia melalui media. Pada masa kepemimpinannya, semua kegiatan yang dilakukan oleh Senat harus diumumkan setiap hari kepada masyarakat melalui akta diurna atau semacam papan pengumuman. Ilmu pernyataan manusia kemudian mengalami perkembangan seiring dengan berkembangnya teknologi, seperti ditemukannya kertas pada 105 Masehi dan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg pada abad ke-15. Kemudian pada 1609 surat kabar pertama, yaitu Avisa Relation Order Zeitung terbit di Jerman, kemudian disusul pada 1622 di Inggris, terbitlah surat kabar Weekly News. Yang kedua, munculnya ilmu persurat kabaran. Pada abad ke-19, ilmu persurat kabaran ini lahir. Setiap negara memiliki sebutan untuk ilmu persurat kabaran. Adapun tokoh-tokoh yang menaruh minat dalam mengkaji ilmu persurat kabaran diantaranya adalah Profesor Dr. Emil Dovivat, Dr. H.J. Proke, Wilhelm Buhl, dan lain-lainnya. Ilmu persurat kabaran inilah yang kemudian menjadi dasar bagi tumbuh kembangnya communication science di Amerika Serikat dan publisistik Swiss SCAF di Jerman. Kemudian ada ilmu publisistik di Eropa. Di Belanda, seorang ahli bernama Profesor Dr. Peter N. de Volder mengenalkan istilah pengganti bagi ilmu persurat kabaran dengan nama Communicative Wetenschap atau ilmu komunikasi. Istilah ini muncul setelah de Volder mengadakan studi di Amerika Serikat guna mempelajari jurnalistik. Dampak lanjutan dari hasil studinya ke Amerika Serikat adalah de Volder mengajarkan ilmu komunikasi di Lafayette. Yang terakhir yaitu ilmu komunikasi di Amerika. Selama dan pasca Perang Dunia II, ilmu komunikasi lebih berorientasi ke Amerika Serikat. Studi tentang komunikasi di Amerika Serikat dapat dilacak melalui beberapa tokoh sentral yang sangat berpengaruh, seperti Paul F. Lazarsfeld, Harold D. Lasswell, Kurt Lewin, dan tentunya Carl E. Hovland. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.